salah satunya bisa juga gangguan pada otaknya di area penglihatan. Area penglihatan itu ada di oksipital atau bagian belakang. Kalau memang ada gangguan di otak tersebut, maka mata anak juga akan terganggu penglihatannya. Ya, jadi mungkin itu berhubungan dengan CT-nya. Bagaimana cara menstimulasinya? Memang plastisitas atau kemampuan otak untuk berkembang baiknya itu memang 2 tahun pertama. Ya, 2 tahun pertama itu 80% otak terbentuk. Kemudian sampai usia 5 tahun 90% otak terbentuk. Setelah usia 5 tahun memang perkembangannya lebih sedikit, tapi tetap bisa perbaikan walaupun lambat. Jadi tetap kita stimulasi anak ini dengan cara kita merangsang sel-sel sarafnya, yaitu dengan merangsang penglihatannya. Jadi sering untuk memberikan stimulasi misalkan cahaya ya. Jadi stimulasi cahayanya pun juga sering. Kalau di literatur dikatakan setiap di center matanya 1 detik selama semenit diselang-seling diulang dalam 1 hari sampai 30 kali. Nah, itu kalau memang anaknya masih responnya hanya cahaya. Nah, kalau anaknya sudah mulai membaik responnya, kita berikan lagi rangsangan berupa warna-warna yang terang, gitu ya. Warna yang lebih terang seperti merah, kuning, ya. Kita sering berikan di depan matanya jarak sekitar 30 cm. Ya sambil kita main, sambil stimulasi yang lain, gitu ya. Ajak main, ajak bercanda, gitu. Nanti agar saraf matanya itu juga jadinya kan terstimulasi untuk tumbuh, gitu. Karena memang masih bisa tumbuh sel saraf itu, ya. Nah, mungkin seperti itu untuk stimulasinya. Tapi kita harus cari tahu juga bagaimana kondisi otaknya dan juga listrik dari signal dari mata ke otak. Itu biasanya ada pemeriksaannya namanya VEP ya, visual evoked potential. Jadi mau lihat listriknya tuh nyambung nggak nih dari mata ke listrik sana ya. Nah, itu yang ngerjain biasa dokter mata. Kemudian apakah ada vitamin tertentu? Ya, vitamin-vitamin tertentu untuk otak tuh sebenarnya tidak ada yang spesifik. Yang ada hanya adalah sebenarnya vitamin secara holistik yang juga baik untuk otak. Contohnya apa? Seperti zat besi, ya kan? Itu baik untuk aliran darah, untuk oksigen, ya agar anak tidak anemia. Jadi akhirnya otaknya juga mendapatkan nutrisi dan juga oksigen yang baik. Jadi zat besi. Kemudian vitamin D juga untuk daya tahan tubuh kan. Jadi anak juga tidak gampang sakit, akhirnya otak juga terjaga kondisinya. Kemudian banyak sih, ada vitamin tadi kan asam folat, kemudian vitamin-vitamin yang seperti vitamin E, vitamin C, semua sebenarnya multivitamin yang sangat baik untuk perkembangan otak. Intinya adalah memang harus dengan nutrisi nomor 1. Nutrisi yang seimbang. Biasanya pasien-pasien dengan CP itu kepala juga kecil, mikrosefali. Nah, dia juga butuh protein, karbohidrat, lemak yang cukup untuk membesarkan si otaknya, volume otaknya. Jadi biasanya saya juga bekerja sama dengan dokter gizi anak agar kebutuhan makronutrien tuh kebutuhan besarnya seperti protein, lemak, kemudian karbohidrat itu sesuai dan juga mikronutriennya juga terjaga seperti itu. Jadi memang tidak ada yang rutin tapi sesuai dengan indikasi.